Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yani Nurhayani, saya adalah petugas sanitarian di Instalasi Kesehatan Lingkungan RSUD Cibinong. Hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2021, kita memperingati Hari Air Sedunia, World Water Day. Saya akan memberikan sedikit sharing dengan teman-teman mengenai kepentingan air bagi kehidupan kita sehari-hari. Hari Air Sedunia adalah peringatan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada pentingnya air untuk meningkatkan kesadaran bagi 2,2 miliar orang yang hidup tanpa akses air bersih, serta mengambil tindakan untuk mengatasi krisis air global. Fokus utama Hari Air Sedunia adalah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ada 17 fokus. 1. Untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di setiap tempat. Kemudian kedua, di sini adalah untuk mengakhiri kelaparan, pencapaian ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Ketiga, menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan bagi semua dan semua usia. Kemudian, menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semuanya. Selanjutnya adalah mencapai kesejahteraan gender dan memperdayakan semua wanita dan gadis. Nah, ini adalah momen dan poin yang penting untuk Hari Air Sedunia, di mana memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Kita lanjut untuk tujuan pembangunan selanjutnya, untuk menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, modern bagi semua. Kemudian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusi, partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bagi semua. Tujuan pembangunan selanjutnya adalah membangun infrastruktur prasarana yang awet dan kuat, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung inovasi. Kemudian mengurangi ketidaksetaraan atau inequality dalam dan antar negara. Selanjutnya, membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet, kuat, dan berkelanjutan. Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Mengambil langkah-langkah tindakan yang segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Untuk poin 14, melindungi dan menggunakan lautan, sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan pula. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan pula, menghentikan dan membalik degradasi kerusakan tanah, dan kehilangan biodiversitas atau keragaman hayati. Untuk selanjutnya adalah menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua pembangunan lembaga yang efektif, akuntabel, inklusif pada semua level. Ini adalah poin terakhir dari tujuan pembangunan berkelanjutan, memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi kehidupan kembali, kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Fakta air saat ini. Hari ini sekitar 1,9 miliar orang masih hidup di area sulit air. Diperkirakan 2050 angka ini akan terus meningkat sampai ke angka 3 miliar orang. Air buangan tidak digunakan kembali. Secara global, lebih dari 80% air buangan
yang dipakai kita setiap hari itu kembali lagi ke lingkungan tanpa pengolahan ulang atau pemanfaatan kembali. Penggunaan air terbesar untuk pertanian. Pertanian membutuhkan pasokan air lebih besar sekitar 70%. Kebanyakan untuk irigasi. Untuk industri sekitar 20%, yang didominasi untuk energi dan manufacturing, serta 10% sisanya untuk rumah tangga, dan proporsi 1% itu untuk minum sehari-hari. Kebutuhan air pasti akan meningkat, di mana tahun 2050 akan diperkirakan populasi dunia akan bertambah dan tumbuh 2 miliar orang. Untuk kebutuhan airnya akan meningkat 30% dibandingkan hari ini. Sumber air bersih, diperkirakan 1,8 miliar orang masih menggunakan sumber air yang tidak bersih atau tanpa perlindungan dan ya masih terkontaminasi dari sisa-sisa buangan air minum. Kemudian resiko banjir. Jumlah orang yang berpotensi terkena resiko banjir itu meningkat dari 1,2 miliar orang hari ini ke 1,6 miliar orang di tahun 2050 atau mendekati 20% dari populasi. Kemudian degradasi tanah. Sekitar 1,8 miliar orang terkena dampak dari degradasi tanah. Dari 64 sampai 71% area penampungan air berkurang sejak 1900 akibat aktivitas manusia. What should we do? Di sini kita harus melakukan rehabilitasi hutan dengan cara menjaga kawasan pegunungan agar tertutup dengan vegetasi dan tetap sekurang-kurangnya 70%. Di Indonesia itu sudah dilakukan penanaman pohon, dilakukan di dataran tinggi Dieng, di mana sedikitnya 1.500 pohon benyamin dan 500 pohon puspa sudah ditanam oleh perhutani beserta Forkom Pincam Batur. Yang dapat kita lakukan lagi adalah dengan menghilangkan kebiasaan membuang sampah di sungai atau di saluran air. Kemudian menerapkan teknik terasiring pada lahan di bawah lereng pegunungan. Kemudian membuat kriteria bagi daerah-daerah di sekitar mata air, yakni minimal 200 meter dari daerah mata air, sehingga mata air di hutan tetap terjaga dan bersih dari aktivitas manusia. Penanaman pohon penyimpan air di sekitar daerah aliran sungai atau das. Beberapa jenis pohon yang dapat ditanam adalah pohon mahoni, pohon trembesi, bambu, angsana, akasia, dan lain sebagainya. Penampungan air hujan yang berlebihan dan memanfaatkan pada saat yang diperlukan, itu merupakan salah satu usaha kita juga. Kemudian memelihara daerah resapan air hujan agar kemampuan tanah dalam penyerapan air akan menjadi lebih baik. Implementasi kami sebagai petugas sanitarian dalam penyelenggaraan pengawasan rumah sakit ramah lingkungan sudah tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019. Rumah sakit ramah lingkungan adalah model operasional kegiatan rumah sakit dengan berbasis pada pelayanan dengan mengedepankan kualitas, keselamatan atau quality and safety, efisiensi dan ramah lingkungan yang berkelanjutan, khususnya terkait dengan kontribusi rumah sakit pada pencegahan perubahan iklim dan pemanasan global. Salah satunya adalah penghematan dan konservasi air. Kegiatan lainnya adalah meminimalisir penggunaan bahan kimia, melakukan penghematan air kembali, melakukan penghijauan, melakukan daur ulang limbah, melakukan pengolahan limbah B3 secara tepat, membuat biopori, melakukan sosialisasi tentang rumah sakit ramah lingkungan. Meminimalisir penggunaan bahan kimia, di mana menekan penggunaan bahan kimia merupakan langkah solutif untuk melindungi perairan. Karena ketika larut di dalam air, bahan kimia dapat menghancurkan ekosistem perairan. Melakukan penghematan air. Gunakan air secukupnya. Penggunaan air berlebihan dalam jangka waktu lama akan menyebabkan kekeringan. Lakukan hal kecil seperti mematikan keran air jika tidak digunakan. Melakukan penghijauan, di mana tumbuhan juga berfungsi sebagai penyaring. Melakukan penanaman pohon di sepanjang sungai juga dapat menjaga saluran air tetap bersih
Tanaman hijau juga bermanfaat menangkal polusi udara, tanah, dan air. Melakukan pengolahan limbah B3 secara tepat. Sampah B3 mengandung bahan kimia berbahaya seperti racun limbah B3 yang memiliki pengaruh kronis dan akut. Hal ini akan berakibat buruk jika sampah B3 mencemari sumber air permukaan bagi penduduk. Membuat biopori. Biopori merupakan teknologi alternatif sederhana untuk penyerapan air hujan selain sumur resapan. Kemudian melakukan sosialisasi, lakukan sosialisasi air bersih kepada masyarakat, karena dewasa ini masyarakat belum sadar akan pentingnya untuk melestarikan air. Demikian sedikit informasi yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Setiap hari kita membutuhkan air untuk kehidupan dan kita harus bisa memanfaatkan dengan cerdik, dengan cerdas, efisien, dan tentunya hemat air itu adalah tujuan untuk melestarikan air bagi kehidupan sehari-hari. Saya Yani Nurhayani, sanitarian dari Instalasi Kesehatan Lingkungan RSUD Cibinong, mohon pamit, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.